Shalom saudari, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita minggu ini. Ini akan menjadi suatu seri dan ini temanya adalah giving, pemberian. Dan ini bukan bicara tentang perpuluhan, kita lihat aja ini berbicara tentang keindahan, kedahsyatan Allah kita. Kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang selalu memberi. Bahkan setiap tindakan Allah selalu dinyatakan dengan memberi. Kita melihat bahwa di dalam Kejadian 1 ketika dia pertama kali menciptakan, dia memberikan terang di dalam keadaan bumi yang kacau. Kata kacau di sini berarti chaos, saudara-saudari. Ya, terang di sini bukannya cahaya. Terang di sini adalah ketertiban. Terang di sini adalah sesuatu yang membuat bisa diatur, kira-kira seperti itu. Ya. Dan kemudian dia juga menciptakan manusia, dan ketika dia menciptakan manusia, dia memberi makanan bagi manusia. Itu ada di Kejadian 1 ayat 29, dikatakan, untuk makananmu kuberikan kepadamu segala jenis tumbuhan dan yang menghasilkan biji-bijian dan buah-buahan. Kita tidak akan fokuskan kepada apa yang boleh dimakan, tetapi kepada karakter ataupun sifat Allah, entitas Allah yang selalu memberi, saudari. Dan bahkan ketika kita butuh untuk korban keselamatan, dia memberikan anaknya untuk penebusan. Yohanes 3 ayat 16 ayat yang terkenal. Dia begitu mengasihi manusia di dunia ini sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Amin. Supaya kita yang percaya tidak binasa, melainkan mendapat hidup yang sejati, hidup yang kekal. Allah kita adalah Allah yang selalu memberi dan memberi. Pertanyaan, kenapa ya? Kadang-kadang kita nggak bertanya, karena kita kadang sudah terbiasa. Kalau seorang sudah terbiasa diberi, sehingga ketika diberi dia nggak pernah bertanya lagi karena sudah menjadi kebiasaan dan kadang-kadang tidak menghargai. Nah, kembali kita tanya, kenapa ya Allah selalu memberi? Jawabannya simple. Allah menyatakan dirinya bahwa Allah adalah kasih. Dan kasih pasti memberi, saudara-saudari. Kasih pasti memberi. Oleh sebab itulah, tanpa kasih, segala sesuatu jadi sia-sia. Memberi bukan hanya sekedar materi. Banyak sekali bentuk daripada memberi, saudari. Ya. Nah, bahkan kita sesudah hal yang sebelumnya kita sudah pelajari tentang nama-nama Allah dalam kitab Kejadian, saudara, itu menunjukkan Allah selalu menyediakan. Kitab Kejadian menunjukkan Allah pencipta. Dan sebagai pencipta, dia pencipta yang luar biasa bertanggung jawab dan baik. Dia selalu menyediakan. Ada 5 nama yang berhubungan dengan manusia, ya, ciptaannya. Ya, saat itu dalam hubungan yang akrab dengan Abraham, saudara ya, dan juga keturunannya, Allah menyatakan 5 nama ini. Dan tanpa kita sadari, lewat 5 nama ini, Allah sedang menunjukkan kebutuhan utama manusia untuk dapat hidup di hadapannya ataupun hidup dengan alirannya, saudari. Kita tahu yang pertama Elyon itu Allah, pemilik bumi dan langit. Ini bicara materi. Materi itu bukan uang aja, tetapi sesuatu yang kelihatan. Anda butuh makanan, Anda butuh air, udara, itulah materi. El Elyon Allah al-materi. El Roy adalah Allah yang melihat, memperhatikan, itu kebutuhan jiwa. El Shaddai Allah yang maha kuasa, kebutuhan kuasa, otoritas ataupun berkuasa. Ya. Kemudian El Olam Allah yang kekal, manusia memiliki kebutuhan akan kekekalan. Kemudian Yahweh Jireh, keselamatan. Banyak orang melihat Yahweh Jireh adalah Allah yang menyediakan, dan pada pertama kali Yahweh Jireh ini digunakan adalah berbicara tentang Allah menyediakan korban keselamatan. Bagaimana ketika Abraham hendak membunuh Ishak, hendak mengorbankan Ishak, bukan membunuh, salah, maaf saudara, sedang mengorbankan Ishak, kemudian malaikat Allah menahannya dan Tuhan menyediakan domba di situ, dan Abraham mengorbankannya ganti Ishak, dan menyebutkan tempat itu Allah yang menyediakan, Yahweh Jireh. Jadi Allah yang menyediakan pertama kali ada berhubungan dengan korban pendamaian, penebusan. Itu bicara kebutuhan manusia akan keselamatan. Dan karena Allah adalah kasih, dan bahkan kasih, sumber kasih dan kasih yang terbesar, maka dia pasti memberi. Kalau Anda sangat mengasihi seorang, Anda nggak akan beri pelit, Anda akan beri dikit, tetapi Anda akan kasih berlimpah-limpah, lebih daripada cukup, saudari. Amin.
Ya. Nah, jadi kita ngelihat ini kebutuhan manusia untuk hidup. Allah adalah kasih, maka segala yang kita butuhkan ini diberikan berlimpah sesuai dengan perkataan Yesus sendiri dalam Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka, kita ini yang ditebus, memiliki hidup, mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Saudari. Nah, mungkin bagi kita semua, ini normal biasa aja. Apa yang spesial gitu ya. Ya saya sudah tahu ini semua gitu. Saudara, ini kadang orang percaya tidak menyadari kelimpahan keselamatan itu apa, kelimpahan kekekalan apa, kelimpahan kuasa apa, kelimpahan kesejahteraan jiwa itu apa, dan kelimpahan materi itu apa, saudari. Ya, tetapi Tuhan menyingkapkan, membukakan, mengajarkan kita lewat Roh Kudus. Pertama adalah dari ketika Anda dan saya mengerti kelimpahan keselamatan, Anda akan melihat kelimpahan kekekalan. Ketika Anda mulai ngerti tentang kelimpahan kekekalan, Anda akan mengerti tentang kelimpahan kuasa. Ketika Anda mengerti kelimpahan kuasa, maka jiwa Anda akan tenang, sejahtera, berlimpah-limpah, terlepas apapun keadaan sekitar kita. Dan ketika jiwa kita tenang, maka tubuh kita, materi kita, fisik kita, ya, hal-hal yang kita butuhkan akan sejahtera, akan berlimpah pula, saudari. Dan inilah yang kita akan bahas dalam 5 minggu ke depan, atau mulai dari sekarang. Dan kalau Anda nanti lihat, ini akan luar biasa. Kita akan ngerti, kita akan menghidupkannya, dan kita akan mengalaminya, karena ini semua sudah disediakan, saudara-saudari. Ya, nah contoh, kalau keselamatan mungkin kita sudah tahu, tetapi tahukah Anda bahwa keselamatan itu berlimpah-limpah Tuhan sediakan? Maknanya apa? Kita akan bahas sebentar lagi. Kemudian kekekalan. Kekekalan, kadang orang hanya melihat kekekalan hanya sebatas panjang waktu. Manusia memang dibatasi waktu. Salah satu yang membatasi manusia adalah waktu. Sehingga ketika disebut kekekalan, yang mereka pikir hanya langsung tentang waktu yang tidak ada habisnya, saudari. Bukan hanya itu. Kekekalan lebih daripada itu. Saudara, kekekalan berbicara juga tentang nilai yang lebih jauh lebih tinggi daripada yang sementara, daripada yang dunia. Dan tahukah Anda bahwa kuasa yang Tuhan berikan datang dari surga yang kekal, yang kuasa ini jauh lebih tinggi daripada kuasa yang ada di dunia, termasuk kuasa sakit penyakit. Kuasa kesembuhan dari surga jauh lebih berkuasa daripada kuasa sakit penyakit di dunia ini, dan lain-lain yang ada di dunia ini, saudara. Kuasa-kuasa dari Tuhan. Maka nanti jiwa Anda akan tenang, dan semua ini akan mengikuti. Oke? Dan ikuti. Berikan hati kita untuk terbuka dan mendengar kebenaran ini ditanam di roh kita, di hati kita, saudara. Pertama, minggu ini kita akan melihat Allah memberikan berlimpah-limpah keselamatan. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 tadi kita katakan bahwa harga dari keselamatan adalah anaknya yang tunggal. Tuhan memberikan, mengsacrifice, mengorbankan anak yang tunggal. Ya, Anda sudah tahu ayatnya, ini ayat terkenal. Kemudian di 1 Petrus 1 ayat 18-19, saya pakai bahasa Indonesia sehari-hari. Kalian tahu apa yang sudah dibayar untuk membebaskan kalian dari kehidupan yang sia-sia yang diwariskan oleh nenek moyangmu. Ini bukan hanya sekedar dosa nenek moyang, tetapi ini juga bicara tentang ketidaktahuan, sehingga kita melakukan hal yang bodoh. Ini juga bicara juga kebiasaan turun menurun semua secara. Ini bicara dosa yang kita lakukan. Bayarannya bukanlah sesuatu yang bisa rusak seperti perak dan emas, melainkan sesuatu yang sangat berharga, yaitu diri Kristus sendiri, yang menjadi sebagai domba yang dikorbankan kepada Allah tanpa cacat dan celah. Yang mau dikatakan tentang betapa Allah menyediakan keselamatan berlimpah-limpah adalah cara dia membayarnya. Harga yang dia bayar sesungguhnya lebih dari cukup, berlimpah. Saudara, anak yang tunggal sangat berharga. Saudara, keselamatan yang Tuhan sediakan berlimpah lewat harga yang dia bayar lebih dari cukup. Ini berbicara tentang cukup korban Yesus di salib saja, tanpa perlu ditambah. Anda diselamatkan bukan kan Anda harus percaya Yesus dan Anda harus berbuat baik baru Anda diselamatkan. Enggak, hanya
cukup korban salib Yesus. Itulah sebabnya, ya saudara, penjahat di sebelah kanan Yesus itu, dia diselamatkan bukan karena perbuatan, karena dia percaya tentang korban salib Yesus ini. Perbuatannya gak ada apa-apa, ya saudara. Nah, ini dia. Jadi, kalau kita dibayar dengan korban darah Yesus, maka tidak ada yang bisa dan mengatakan kita belum tentu diselamatkan, karena itu cukup. Kalau dikatakan berlimpah begini bayarannya, saya kasih perumpamaan, Anda hanya berutang 1 juta, tapi Tuhan Yesus bayarnya 1 triliun. Itu gambarannya. Pengorbanan korban darah Yesus itu terlalu mulia. Tetapi nggak ada lain lagi yang bisa menjamin sehingga dia berikan itu. Saudari, ya, Anda ngelihat itu? Apapun yang Anda bayar, selama ini orang Israel dengan korban dari binatang, itu mereka korbankan tiap tahun untuk menebus dosa mereka, mengampuni dosa mereka, menutup dosa mereka, setahun sekali. Dan Anda bayangkan kalau Yesus nggak pernah datang, dan berapa ribu tahun, berapa nilai lembu-lembu yang dibayar untuk, karena bukan satu untuk setiap orang harus mengorbankannya. Berapa miliar orang kalau saat ini, dan berapa miliar lagi, karena kejadiannya bukan hanya 1 tahun, kemudian ratusan ribuan tahun. Anda ngerti maksud saya? Kalau dilihat dari nilainya, itu bisa tidak terhingga, dan itu saja tidak ekuivalen, tidak sama dengan korban Yesus nilainya. Nilai korban Yesus lebih dari segala-galanya. Oke? Anda renungkan itu, saudara. Dan kemudian firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat 10. Karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan 1 kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Yesus sudah mempersembahkan tubuhnya, menguduskan kita 1 kali untuk selama-lamanya. Ini berarti, saudara, pengampunan dosa yang menguduskan kita itu berlaku terus selama-lamanya. Dan juga di dalam Kolose 2 ayat 13-14, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Dan sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, segala dosa kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Di atas kayu salib, dengan korban Yesus, Ia mengampuni segala dosa kita, pelanggaran kita. Jadi kelimpahan keselamatan yang dari Tuhan adalah 1, segala dosa kita diampuni. Tidak ada jenis dosa yang tidak bisa diampuni. Amin. Tidak ada. Semua jenis dosa bisa diampuni. Dan kelimpahan yang lain adalah 1 kali untuk selamanya, artinya segala waktu, dulu, sekarang, dan ke depan. Mungkin sebagian orang tercengang, ke depan juga kita sudah diampuni dosa kita, padahal kita belum buat. Atau mungkin Anda semakin berpikir, kalau begitu, kalau dosa saya yang akan saya buat ke depan diampuni, lebih baik saya sekarang juga berbuat dosa dong, enak, gak apa-apa, saya pasti diselamatkan. Anda salah kaprah. Saudara, Anda belum menerima keselamatan kalau Anda berpikir begitu. Keselamatan didapat karena iman, bukan karena perbuatan. Perjanjian lama memberkati kita berdasarkan perbuatan, hukum, peraturan. Saudara-saudari, hukum, peraturan itu harus berdasarkan ketaatan kita, bukan iman. Tetapi ketika kita terima keselamatan berdasarkan iman, dan ketika kita bicara iman, saudara-saudari, ini berbicara tentang kita mau dicangkokkan. Iman bukan hanya sekali. Ingat, Alkitab selalu membicarakan iman adalah Yesus. Sebelum iman itu datang karena firman Tuhan, maka kita di bawah perwalian, yaitu hukum Taurat. Alkitab membicarakan iman adalah seperti suatu pribadi. Jadi iman bukan sekali waktu doang. Saya terima Yesus, beriman saat ini. Enggak. Iman adalah Anda menyatukan diri dengan Yesus.
Kalau Anda bersatu dengan Yesus, maka Anda akan, dan Tuhan memberikan Roh Kudus, itulah kita bersatu, maka Anda memiliki hubungan. Tujuan keselamatan bukan hanya Anda diampuni, tetapi memiliki hubungan dengan Tuhan. Ingat itu. Ya, ketika Anda hubungan seperti kayak begini, saudara, ketika Anda menikah dengan seseorang, maka Anda menjadi satu dan punya hubungan. Pertanyaan saya, kalau pernikahan itu berdasarkan kasih, sungguh-sungguh karena kasih, apakah masing-masing mau melukai satu sama lain? Mau berbuat yang jahat satu sama yang lain? Tentu enggak, walaupun ada kesempatan. Benar? Bahkan ketika seorang menikah, saudara-saudari, dia tahu kalau benar-benar mengasihi, pasangannya pasti mengasihi dia. Pasti mengampuni juga dosa yang belum dia lakukan, tapi yang mungkin dia lakukan ke depan. Kalau dia tahu pasangannya juga pasti mengampuni karena dia mengasihi, apakah dia pasti berbuat dosa? Dia mau berbuat dosa? Tentu tidak, kalau hubungannya berdasarkan kasih. Ingat, keselamatan bukan kita terima karena iman satu kali. Keselamatan adalah kita terima dengan iman, dan itu iman yang hidup karena kita bersatu dengan Tuhan. Saudara, hubungan. Kalau Anda bicara peraturan, setiap peraturan ada celah untuk kita akalin. Kalau hubungan, banyak celah, tetapi kita nggak mau kalau kita sungguh mengasihi. Oke ya, itu kira-kira, saudara. Jadi Anda ngelihat ketika Yesus selalu ngomong begini, hukum Taurat bilang kalau kita berbuat ini, baru kita melanggar. Tapi Yesus bilang, kalau kamu berpikir aja di dalam pikiranmu yang nggak benar, itu sudah berdosa. Secara hukum Anda nggak berdosa, tapi secara hubungan, ketika Anda punya pikiran, contohnya Anda dengan pasangan Anda punya pikiran yang buruk, yang jelek, mau mencelakakan pasangan Anda, itu sudah menyalahi, sudah salah, sudah berdosa, walaupun tidak Anda lakukan. Kalau hukum Taurat, Anda nggak lakukan, nggak salah. Tetapi karena Yesus bicara hubungan, itu sudah melukai. Amin. Jadi Anda ngelihat, Yesus selalu bicara tentang hubungan. Karena Allah Bapa sangat mengasihi dan sangat mau berhubungan dengan kita. Saya jelaskan agak panjang lebar supaya Anda dan saya mengerti. Tidak menjadi suatu kontroversi, tetapi merenungkannya, memahaminya ini, bahwa semua jenis dosa, karena keselamatan disediakan Allah berlimpah-limpah, itu termasuk berlimpah di dalam diampuni dosa Anda, apapun juga, di segala waktu. Dulu, dosa yang dulu Anda lakukan, sekarang, dan bahkan yang ke depan. Mungkin kita kaget, tetapi tadi sudah saya terangkan. Keselamatan dari Tuhan sempurna. Sempurna. Ketika keselamatan itu Tuhan berikan pada kita, iblis benar-benar dikalahkan dan tidak bisa bangkit lagi. Dia sudah dikalahkan benar-benar ketika Yesus mati dan bangkit di atas kayu salib. Coba Anda bayangkan, kalau Anda sudah diselamatkan, ya, kemudian iblis bisa menggoda Anda, dan Anda jatuh dalam dosa, maka keselamatan Anda hilang. Berarti iblis masih punya kuasa. Iblis bukannya kalah total. Yesus bukannya menang total. Kenapa? Karena iblis masih bisa melakukan sesuatu yang merusak keselamatan itu yang Tuhan berikan dari kematiannya dan kebangkitannya. Nah, oleh sebab itulah tidak begitu. Keselamatan Tuhan sempurna. Kemenangan Tuhan sempurna. Tidak bisa dirusak oleh iblis, sekalipun dia bisa menggoda kita sehingga kita bisa jatuh. Dan ingat, bagi anak-anak Tuhan, ketika kita jatuh, kita tetap anak yang wandering, yang nyasar, saudara. Dan Anda tetap anak, Anda tetap domba Allah, Tuhan cari dan Tuhan tunggu Anda. Amin ya. Oke, itu cukup panjang, tapi supaya tidak jadi kontroversi. Dan sekarang kita lanjut lagi dalam Yohanes 6 ayat 39. Inilah kehendak Dia yang mengutus aku. Ini perkataan Yesus, saudara. Supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang. Tapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Ingat,
Ketika kita terima Yesus, berarti kita telah diberikan kepada Yesus. Dan Tuhan bilang, kehendak Bapa jangan ada yang hilang. Dan Yesus konfirmasi lagi dalam Yohanes 10, perkataan Yesus ayat 89. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Sampai kapan? Selama-lamanya. Ketika Anda diselamatkan, Anda terima hidup yang kekal, kekekalan, dan pasti atau bisa kapan aja hilang, pasti tidak akan binasa. Sampai kapan? Selama-lamanya. Yesus katakan lagi, seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku, tangan Yesus. Bapakku yang memberikan kepada mereka lebih besar daripada siapapun. Seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Keselamatan yang Tuhan sediakan berlimpah-limpah sehingga tidak bisa hilang, saudara-saudari. Yesus memastikan Bapa juga. Itu sangat berlimpah, bukan satu pribadi aja, tetapi dua pribadi ini, Yesus dan Bapa yang pegang, saudari. Sehingga inilah yang saya katakan berlimpah-limpah. Tujuannya adalah kita harus sadar, Anda dan saya yang telah terima Yesus, Anda harus memiliki keyakinan Anda aman, Anda sudah pasti diselamatkan, Anda pasti menerima dan hidup yang kekal. Sehingga Anda nggak bergumul kepada keraguan-keraguan, tetapi Anda mulai hidup dan menghidupkan kekekalan itu. Kekekalan bukan waktu, bukan nanti, tetapi mulai dari saat ini juga sudah. Kita akan bahas itu minggu depan, saudari, tentang kekekalan. Tapi Anda mulai renungkan dan hidupkan ini. Hargai Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa yang Dia lakukan, Dia berikan, Dia sediakan buat kita. Hargai. Saya minta Anda mulai sering renungkan keadaan ini, sehingga Anda mulai menghargai dan bukan menjadi biasa-biasa aja tentang keselamatan. Ketika Anda mulai ngerti, Anda nggak bergumul lagi dengan kekhawatiran, ketakutan keselamatan, maka Anda bisa menikmati kekekalan. Untuk preview kekekalan, betapa menariknya. Kekekalan bukan hanya tentang waktu, tetapi value, saudara. Kadang kita nggak sadar. Waktu, iya waktu juga, tetapi banyak orang nggak sadar tentang value. Di dunia, value kita dilihat oleh dunia adalah berdasarkan harta, jabatan, status sosial, jabatan yang Anda miliki, pencapaian. Tetapi kalau surga, status Anda dilihat dari tujuan dari Tuhan, posisi dari Tuhan, pencapaian Yesus. Nanti kita akan lihat value kita semua dihubungkan dengan Yesus. Kalau di dunia adalah tentang kita, dan di dunia sementara, surga kekal. Kekekalan bicara tentang nilai-nilai dari surga, saudara-saudari. Dan Alkitab katakan, saudara-saudari, nilai surga jauh lebih tinggi, jauh lebih bernilai, jauh lebih mulia dari dunia ini yang sementara. Konsekuensinya apa? Ini kita ngelihat, saudara. Paulus ngomong, firman Tuhan ngomong, yang kelihatan di dunia ini sementara. Sedangkan yang tidak kelihatan, ini nggak kelihatan, tetapi kekal. Paulus ngomong lagi, penderitaan yang ringan. Ini bukan tentang dia dimasukin penjara, bukan. Kita pun juga mengalami penderitaan. Hidup ini banyak tekanan, bukan, saudara. Hal-hal yang gak enak. Tetapi ini mengerjakan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Saudara, saudari, kekekalan itu memiliki kemuliaan yang melebihi segala-galanya. Anda boleh ganti kemuliaan ini dengan kuasa. Anda boleh ganti kebesaran, kedahsyatan. Jadi, kekekalan bicara tentang kemuliaan yang dari surga. Kuasa yang dari surga. Kesembuhan Anda, contohnya, bilur-bilur Yesus menyembuhkan Anda adalah kuasa dari surga, kekekalan dari surga. Sedangkan penyakit Anda adalah kuasa dari dunia. Sehingga kuasa kesembuhan dari bilur-bilur Yesus, kuasanya melebihi jauh sangat lebih tinggi dari kuasa yang mencengkeram kita karena sakit penyakit. Amin. Ketika Anda mulai masuk dengan ini, Anda mulai mengerti, saya sudah diselamatkan, aman. Sekarang saya
harus mulai menyadari saya mulai hidup dengan kekekalan yang Tuhan berikan. Bukan nanti ketika kita mati, mulai dari sekarang. Alkitab menyatakan itu, saudara. Bukan hanya value, nanti kita akan banyak sekali. Ini hanya preview, membuat Anda sadar. Anda harus ikut next week. Minggu depan Anda harus ikutin lagi. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.